Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 20 Agustus 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan di hari ini, mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita bersekutu, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, Sang Sumber kehidupan. Dan di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini kita akan membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Nya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada saat ini. Karena begitu besar kasih yang Engkau boleh nyatakan kepada kami Tuhan. Sebelum kami menjalani kehidupan hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan hidup kami dalam kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kekuatan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari 1 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayat yang pertama saya akan bacakan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Amin firman Tuhan. Tema kita mencari keadilan. Saudara-saudara, masih adakah keadilan di dunia ini? Jika masih ada, di manakah akan ditemukan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih relevan di tengah dunia yang syarat dengan ketidakadilan. Bahkan di pengadilan sekalipun teramat sulit untuk mendapatkan keadilan. Surat pertama Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11 yang menjadi bacaan kita pada saat ini memperjelas tentang upaya jemaat Korintus dalam mencari keadilan. Khususnya ketika ada masalah yang terjadi dalam interaksi antara warga jemaat. Pokok permasalahan yang terjadi adalah mereka tidak menyelesaikan perkara tersebut secara internal, melainkan mereka membawanya ke pengadilan sekuler. Bagi Paulus, hal ini merupakan kesalahan fatal. Seharusnya orang Kristenlah yang menjadi hakim atas dunia ini, bahkan atas malaikat-malaikat. Ada beberapa alasan mendasar mengapa Paulus melarang jemaat membawa masalah mereka ke pengadilan sekuler. Pertama, hakim di pengadilan sekuler akan mengabaikan nilai-nilai ajaran Kristen dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, secara umum orang datang ke pengadilan termotivasi oleh balas dendam. Hal ini bertentangan dengan iman Kristen. Yang ketiga, membawa perkara saudara seiman ke pengadilan sekuler akan merusak kesaksian iman orang percaya. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, acap kali kita mendapat perlakuan tidak adil. Misalnya kita dicurangi dalam suatu sistem, atau hak kita dirampas dengan semena-mena. Namun kita diingatkan bahwa lebih baik menderita ketidakadilan daripada harus mempermalukan nama Tuhan dengan mencari keadilan dari orang-orang yang tidak beriman. Karena itu hendaknya kita bersikap bijaksana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan jemaat secara internal. Kalaupun akhirnya kita mendapat ketidakadilan, mari kita hidup takut akan Tuhan. Karena hanya dengan cara itu kita memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah Engkau anugerahkan kepada kami, di mana kami
bersekutu, membaca, merenungkan, dan mendengarkan sabda-Mu. Kami diingatkan untuk senantiasa mengandalkan Engkau, menyerahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan kehidupan kami, tanggung jawab kami hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan kami dapat menyatakan tanggung jawab rencana hidup kami. Dan kami dapat menikmati kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, dan topang kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.